Wah, ini Pak Presiden anyaran ini nih, Pak Prabowo Subianto. Ujuk-ujuk tiba-tiba buka mulut untuk memuji Jokowi setinggi langit. Iyalah, katanya Pak Jokowi punya peran besar dalam memenangkan Pilpres 2024. Nah, ngaku dewe lah. Iya betul lah. Wah, anak TK aja tahu semua itu berkat cawe-cawe Pak Jokowi. Pak Prabowo juga curhat loh itu. Pengalamannya 2 kali dikalahkan oleh Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Membuat ia memutuskan untuk belajar sinau langsung sama Pak Jokowi. Wah, ini benar-benar tekad kuat ini. Gak peduli bakat. Pokoknya terus. Ya, jenenge pejuang kemenangan. Ini jelas aneh sekali. Sekonyong-konyong koder. Kayak lagune Didi Kempot aja. Memuji Pak Jokowi. Padahal selama bulan puasa, Pak Prabowo itu sibuk buka komunikasi loh dengan Bu Mega. Lah adik iparnya mantan Menteri Orde Baru, Gubernur BI itu, Bapak Sudrajat Dwiandono itu dengan lantang bahkan mengatakan loh, bila IKN itu orang penting, jauh lebih penting makan siang gratis atau makanan gratis loh. Nah, ini menegaskan kalau mereka tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Nah, terus di hari Lebaran kemarin itu Pak Roslani, orang kepercayaan Pak Prabowo itu, sekaligus ketua TKN, sampai bolak-balik menghadap Mbak Megawati itu, mencari jalan agar Pak Prabowo bisa bertemu dengan Mbak Megawati. Ulah kok tahu-tahu Pak Prabowo memuji setinggi langit Pak Jokowi. Ada apakah gerangan? Apa garangan? Ya ada apa ini? Kita sebagai rakyat jelata, rakyat kecil yang biasa jadi korban intrik politik yang selalu dilakukan oleh para politisi, cuma bisa menebak-nebak. Tebakannya pertama ya jelas. Bu Mega mungkin tegas menyatakan akan menginstruksikan partainya menjadi oposisi, yang artinya tidak memberi kesempatan untuk bergandengan tangan dengan Pak Prabowo demi keberlangsungan mekanisme checks and balance di pemerintahan. Demokrasi harus berjalan, Bung. Oposisi itu menjadi pengawas bagi pemerintah, pengkritik pemerintah. Ben ora sak geleme dhewe, menggok-menggok ngepat-ngepot. Wah, ciloko kalau nggak ada oposisi. Nah, kalau ini benar-benar yang terjadi, Megawati menolak diajak bergabung, bisa jadi ini sambar geledeknya bagi Pak Prabowo, kubu mereka ini yang memang mengharapkan uluran tangan Megawati untuk mau melepaskan diri dari cengkeraman Pak Jokowi, karpe Pak Prabowo. Apalagi Partai Gerindra dipecundangi oleh Pak Jokowi loh. Ini menurut Begawan loh. Sehingga perolehan suaranya digeser Partai Golkar. Nah, sebagai orang yang sebentar lagi menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia, tentu saja Pak Prabowo punya program sendiri. Wah, dia presiden yang punya hak prerogatif dan gaya kepemimpinannya sendiri. Nggak ingin dibawa bayang-bayang Pak Jokowi ya mau. Pak Prabowo jenderal bintang 4 sekarang. Dan nggak ingin direcoki sama Pak Jokowi. Apalagi cuman direcoki wakilnya mau, yang umurnya saja jauh di bawah Pak Prabowo. Pengalamannya minim, bijak aja belum. Sebelum saatnya. Lo ingat loh, Pak Prabowo itu jenderal, pasti bukan orang yang lembek dan gampang disetir. Coba Pak Jokowi mau coba-coba kasih masukan, ya bisa-bisa Pak Prabowo langsung menjerit lalu seriye, nah, pasti begitu. Apalagi kalau yang cawe-cawe anaknya, wakilnya, bisa mencereng loh Pak Prabowo. Jadi apa yang membuat jenderal kita mendadak manis dan memuji-muji Pak Jokowi? Sampai bilang loh, Pak Jokowi itu sangat teliti selama mempersiapkan dirinya dalam Pilpres 2024 sehingga menang. Ngaku menang bahwa Pak Jokowi cawe-cawe untuk memenangkan salah satu kontestan. Oh, iki sing marai melanggar aturan ya iki.
Nah, teliti ini maksudnya gimana kok teliti ini? Mempersiapkan sedetail-detailnya itu termasuk menyuruh Pak Prabowo yang biasanya tampil garang. Tiba-tiba menari gemoy sambil joget, oke gas, oke gas. Mungkin seperti itulah. Nah, mendadak manisnya Pak Prabowo memuji Jokowi, wajar akan membuat kita mengira Pak Prabowo, termasuk deretan orang-orang tersandera kasus. Mungkin kasus food estate dan pengadaan pesawat bekas yang menghebohkan itu. Pak Prabowo jadi wedi, takut, gemetar gitu. Dan berdebar-debar, nggak heran sih. Hakim Agung sekelas Soeharto aja langsung kelipuk lunak. Melupakan idealismenya ketika ada tekanan dari rezim. Wakil Tuhan jadi wakil mbuh. Padahal wakil Tuhan itu langsung Joko malaikat. Tapi ya kalah. Atau mungkin juga Pak Prabowo sedang berstrategi. Biar Pak Jokowi senang dulu dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang aneh. Ya mungkin bisa. Selama masih menjadi orang nomor 1, Pak Prabowo, wah, ya lunak-lunak aja lah. Selama masih presiden, perintah dan tanda tangan Jokowi itu mematikan. Ya, masih berkuasa. Bisa membuat seorang pemberani sekaligus pembela keadilan menjadi ayam sayur. Jadi lembek. Tidak melenyek itu. Termasuk juga sebaliknya. Menjadi belimbing sayur jadi presiden. Bisa kebalikannya. Oh, masih sakti tanda tangannya. Ya kita lihat saja lah. Setelah nanti pelantikan tanggal 20 Oktober. Apakah Pak Prabowo tetap semanut itu? Senurut itu? Atau langsung jadi macan Asia? Sing siunge sak kepel-kepel. Yang menyatakan putus hubungan dengan cawe-cawenya Pak Jokowi. Apakah seperti itu? Ya kita tunggu aja keberanian seorang jenderal. Ya semakin kesini ini loh, menurut Begawan ini Republik ini memang makin sakarwe dewe. Ragenah. Negaranya diatur segelintir orang tril. 270 juta loh ini. Banyak itu 270 juta manusianya diatur beberapa orang yang cuma memikirkan kepentingannya sendiri. Nepotisme dibiarkan, korupsi merajalela, triliunan, ratusan triliun, wacak-acaan. Lah kayak nenek moyang aja yang punya negara ini, nenek moyang mereka malah cenderung dilestarikan di berbagai daerah. Diturunkan ke daerah, nepotismenya ya ke daerah, korupsinya tekan ngisor. Silokon masyarakat ini. Nah cuma memang kita ini patut mencurigai. Apa yang membuat Jokowi overconfidence? Jadi percaya diri yang berlebihan. Ya, berlebihan begini ya gimana? Mulai dari menjadikan anak dan mantunya wali kota. Sesuatu yang sebenarnya sudah nggak elok. Tapi kita semua masih bisa menerimanya. Toh cuma wali kota, termasuk Begawan salah ini. Lah terus kok ngelunjak, mau jadikan anaknya capres lah, pakai merubah aturan meneh. Diperkosa nih aturannya, lewat MK. Ketuanya adiknya sendiri. Ojer. Dan yang merubah ya iparnya sendiri kan. Mainin bansos 476 triliun. Duit kabeh itu. Aparat dikerahkan, ASN dikerahkan, disinyalir mulai dari kepala desa sampai TNI Polri loh itu. Makanya bisa menang satu putaran 58%. Lah semuanya sudah dipersiapkan seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo. Mempersiapkan dengan teliti dan detail, sedetail-detailnya. Itu kan pengakuan tanpa harus ditanya. Iya toh. Lah di acara halal bihalal, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU itulah saat itu Pak Prabowo memuji-muji Jokowi. Bukan cuma itu, Pak Prabowo bahkan meniru ucapan Gibran tentang belanja masalah. Nang Indomaret masalah. Toko kelontong ada nggak ini masalah nih pada belanja ini? Akan melakukan belanja masalah sambil menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden. Iyalah. Kalau belanja masalahnya baru sekarang ya telat no. Kan mestinya waktu mau ikut pilpres sudah ada gambaran-gambaran, sudah membuat visi dan misi, arahnya kemana Indonesia akan dibangun. Ya, katanya mau makan gratis, sekolah gratis, sarjana gratis, rumah sakit gratis, bla 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 banyak oke, orang umum diadai
tenggok ora sedeng. Lah bolak-balik belanja masalah. Kenapa ini? Apa karena tahu persis semua program yang dikampanyekan sulit direalisasikan? Abot-abot kok programnya. Abot nih orang rasional. Neng awang-awang di langit itu tabrak pesawat gelundung. Atau cuma untuk pencitraan saja. Ayo mbok kawan nggak tahu. Masalah besar di depan mata. Mulai dari mengembalikan kepercayaan investor yang langsung kabur dari Indonesia. Dan membuat IHSG anjlok pasca keputusan MK itu. Blek, dolar del, emas del, yang menolak gugatan kecurangan pilpres yang diajukan 01 dan 03. Dolar terus melambung. Jangan salah, krisis energi dan pangan serta geopolitik dunia yang terus bergejolak. Dan ini semua apa cukup dengan belanja masalah? Ya ndak bisa sepele men. Mana yang tingkat RT lah belanja masalah pakai recehan bisa. Oh ini negara ini. Kalau cuma belanja masalah nggak usah presiden terpilih. Orang kampung saya juga tahu. Harga bawang merah naik 5.000 perak itu cuma dapat 3 gelintir. Itu juga masalah. Masyarakat juga tahu tuh terus nggak bisa bayar kuliah anak. Itu masalah juga. Karena UKT yang mencekik itu juga masalah juga tuh. Masyarakat tahu penjara masalah itu di masyarakat lingkungan masalah wokah itu. Dari yang nggak bisa bayar sekolah, gas mau naik, bensin mau naik, cicilan motor sulit terbayar itu masalah. Belum lagi sulitnya mengakses perbankan dan lembaga keuangan resmi dan bertanggung jawab yang kemudian membuat masyarakat terjebak pinjaman online. Akhirnya ada yang bunuh diri karena ditekan, ditagih. Ini masalah. Itu semua masalah yang masyarakat biasa tahu, yang selalu dialami oleh masyarakat bawah. Nah, solusinya. Nah, itu urusannya pemerintah untuk memikirkan, ojo belanja, tapi memberikan solusi pada masyarakat yang kena masalah. Wes ben yang belanja masalah itu masyarakat yang selalu tiap hari kena masalah. Pemerintah memikirkan solusinya supaya masalahnya selesai. Malah blonjo. Masa seorang presiden, wakil presiden cuma stop ke belanja masalah. Orang rampung lah. Dan tidak memikirkan solusi. Nah, tapi ya gimana ya? Pejabat kita itu ya punya kebiasaan nggak mendengarkan para ahli. Para ahli yang sekolahnya dhuwur, otaknya pinter, cerdas, punya dedikasi yang tinggi. Mendengarkan aja nggak mau, apalagi kalau analisisnya terasa tidak menguntungkan mereka secara pribadi. Ora dirungokke. Nah, lihat saja itu persidangan MK kemarin tuh, para ahli aja nggak didengerin kesaksiannya oleh 5 hakim MK, yang 3 sih cerdas. Cuma 3 yang didengerin itu, yang dengerin itu. Padahal saksi yang dihadirkan nggak kaleng-kaleng. Orang-orang seperti Romo Magnis, Faisal Basri, yang pendapatnya didengar dunia internasional. Nih hakim MK orang ngrungokke. Kebalik-balik tuh Indonesia nih. Lah takutnya Indonesia bertumbuh jadi negara autopilot. Terbang sendiri nggak ada yang nerbangin. Lampu pakai remote, kocor nih. Nggak peduli ada gunung di depannya, tabrak. Nah, menjadi negara yang tidak lagi diatur untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jalan sendiri sesuai kepentingan pejabat. Nah, pakai remote semua. Lagi perlu sama ormas tertentu misalnya. Kasih aja izin pertambangan. Biar ormasnya jadi nurut. Dan orang gawe demo-demo kalem. Bahkan jadi pembela yang paling galak. Ya sekalipun yang dibelanya berbuat salah, dibelo. Kan kocor ini. Itulah gambaran Indonesia saat ini. Ormas sebesar NU saja dengan entengnya Ketua PBNU berkata akan bersama Prabowo Gibran. Dalam arti minta jatah menteri kali maksudnya. Ini saya tidak menuduh NU loh ini. Ini mungkin. Ini pendapat Begawan. Iya toh. Iya bolehlah mendukung. Karena ormas terbesar di Indonesia dan paling kuat NU itu. Ini tidak salah sebenarnya. Menjadi sangat tidak pas saat Gus Yahya Stakbut mengatakan NU memutuskan ikut Prabowo karena survei-survei internal menunjukkan warga Nahdliyin menghendaki mereka bergabung ke pemerintah. Mengapa nggak pas? Nah, sebagai ormas besar
yang arahnya bukan saja didengar, tetapi menjadi pedoman hidup umat. Mosok PBNU memutuskan sesuatu cuma berdasarkan survei. Lah mana pertimbangan tentang kemaslahatan, pertimbangan hukum agama, pertimbangan etika dan adab, dan semua pertimbangan moral dan keilmuan lainnya. Lah kok makin hari makin pragmatis cara berpolitiknya. Ini kritikan loh supaya didengar. Kita tahu mengharapkan ormas yang mengambil keputusan dengan pertimbangan nilai agama dan etika. Bukan sekedar survei. Iya loh, ini masukan, bukan mengkritik tajam. Gimana kalau surveinya itu ternyata menginginkan NU bergabung dengan negara asing? Wah, surveinya wah, kan repot ini. Ini contoh. Dan bukan di Indonesia lagi, ini contohnya. Mau diikuti juga hasil survei itu. Kan enggak dong. Nah, dong ngomongin negara sekarang, rasanya cuma bikin prihatin ini. Nah, kalau begitu ya sawuran sisan wae, ben remuk sisan. Maka untuk PBNU mohonlah untuk memikirkan sedetail mungkin untuk marwah ormas yang paling besar di Indonesia ini. Agama dan etika menjadi dasar ormas. Gitu ya, ini pendapat kawan. Salam kawan, dadah.